sebagaimana yang telah kawan-kawan ketahui, kebenaran saja persoalan Pak Reza ini berbarengan dengan kejadian di FKIP. Kalau di FKIP itu beda persoalannya. Karena di FKIP itu secara nyata ada tindakan nyata yang dilakukan oknum dosen itu kepada murid. Artinya ada tindakan yang melakukan face to face, berhadapan, melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap tanda petik tidak wajar. Nah, kalau Pak Reza tidak pernah ketemu yang begitu, ya, tidak pernah bertatap muka, dek, alangkah cantiknya kau, dek, tidak pernah. Apalagi kata-kata yang vulgar. Itu satu yang perlu digarisbawahi. Dan kedua, kalau saya amati dari pemberitaan kawan-kawan sekalian, ini kelihatan sekali, kental sekali bahwa ada agenda tersendiri, politisasi. Kenapa saya bilang ada agenda tersendiri politisasi? Karena kelihatan sekali anak-anak yang merasa dirugikan itu diarahkan, digiring supaya ke ranah hukum. Anak-anak itu digiring di ranah hukum. Itu oleh siapa? Tanda petik ya. Ada beberapa orang internal Fakultas Ekonomi sendiri yang mengarahkan ke BEM, kemudian dari BEM mengadukan segala macam. Padahal kalau kita lihat ya kawan-kawan sekalian, apa rugi daripada anak itu sebenarnya? Coba kita lihat. Tindak pidana itu harus ada kerugian dulu. Umpamanya seperti di FKIP itu, dia menimbulkan trauma setelah mau diperkosa atau mau suruh pegang sehingga ketakutan sehingga dia mempunyai trauma. Ini kalau Pak Reza tidak pernah ketemu, ya, kita dapetin seandainya itu memang ada, tidak pernah ketemu. Trauma apa yang akan menjadi yang diakui oleh diderita oleh korban? Ya kan? Coba kita berpikir jernih aja. Apa masa depan jadi suram oleh baca SMS itu seandainya kalau memang ada SMS itu? Apa menjadi ketakutan setiap sudut ketemu manusia laki-laki dia menjadi ketakutan? Tidak. Jadi nilai kerugian itu tidak jelas. Bagi si korban itu apa? Hanya tujuan untuk menjatuhkan nama baik Pak Reza ini sekarang. Nah, persoalan mana yang paling benar kita serahkan ke hukum. Karena ini sudah di ranah hukum. Cuman Pak Reza beserta keluarganya sudah terpuruk secara status sosial. Namanya sudah hancur, tradingnya tinggi tapi negatif arahnya. Kemudian bahkan istrinya pun diikut-ikutkan. Apa salah istrinya? Ya, ibu rumah tangga yang tidak tahu menahu masalah itu tiba-tiba gak ada gambar sedang bertiga segala macam, bahkan judulnya predator pula. Nah, jadi aku menghimbau kepada kawan-kawan wartawan, tolong kita saling pengertian, tolong jurnalistik kode etik kewartawanan kita pakai supaya objektivitas pemberitaan kawan-kawan betul-betul objektif. Jangan ada yang merendahkan atau merugikan posisi lain. Sampai detik ini Pak Reza ini masih mempunyai hak kesetaraan di depan hukum. Ya. Walaupun dia dilaporkan orang, tapi dia masih setara depan hukum. Dia punya hak untuk membantah. Dia punya hak untuk mengklarifikasi. Dia punya hak untuk membenarkan yang mana benar, yang mana tidak. Karena belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya salah. Kita jangan dulu langsung mengadili dia melalui medsos segala macam. Ini yang sangat kita sesalkan. Dan ada pihak-pihak tertentu yang tertawa terbahak-bahak membaca di media. Tapi ada pihak juga yang tertentu menangis karena setiap hari dihabisi. Nah, Pak Reza kan punya keluarga juga. Punya bapak, punya ibu, punya paman, punya segala macam keluarga besar di sini. Baik istrinya pun begitu. Nah, jadi maksud saya itu salah satu yang akan kita mengklarifikasi. Kedua,
kami dari tim pengacara akan memetakan persoalan ini karena sudah kami tangkap persoalannya ada indikasi dipublikasi, dalam arti kata dipolitisasi, ya, kesalahan yang sangat ringan dibesar-besarkan, bahkan disebutkan masih 7 orang lagi yang menjadi korban. Saya tunggu memang korban gimana maksudnya? Apakah korban sama dengan omongan itulah atau bentuk korban lain? Tapi ingat, sepanjang kami belum ada kekuatan hukum menyatakan bersalah, kami berhak untuk menuntut balik orang-orang yang menuduh apalagi memfitnah. Ya. Kita berhak untuk menuntut balik. Dan polisi saya yakin di tengah-tengah masalah ini karena mereka adalah polisi negara, bukan polisi kelompok orang. Wajib polisi untuk menerima laporan kami. Buat tim khusus, mereka akan menerima laporan kami untuk menyelidiki apakah memang benar Pak Reza ini difitnah segala macam. Dan nama-nama yang akan kami laporkan sudah kami kantongi orang-orangnya. Yang setelah kami peta-petakan, kami anggap inilah yang paling bertanggung jawab, yang menyebarkan isu ke media massa, ke teman-teman wartawan, ke majalah segala macam lah. Bahkan berita-berita kawan-kawan ini sampai luar negeri, ya, bukan sampai Palembang hangat nih lah, tidak, sampai luar negeri berita ini. Nah, jadi oleh karena itu kami selaku kuasa hukum, saya Advokat Haji Gandhi Arius, sebelah saya Advokat Hendra Afrigana, Advokat Kodraten, dan Advokat Ikram. Kami sebagai tim yang diberi mandat kuasa dari Pak Reza untuk membela kepentingan hukum dia dan meluruskan berita-berita yang kami anggap selama ini sangat memojokkan Pak Reza. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kesempatan kawan-kawan kumpul di sini. Walaupun saya yakin banyak tugas lain yang sedang kawan-kawan ada, mungkin sedang ada peliputan lain, tapi kawan-kawan menyempatkan keundangan kami ini, tentu kami ucapkan banyak terima kasih. Ya. Kemudian sebelum kita ada tanya jawab, mungkin saya tambahkan bahwa nomor yang menjadi tolak ukur yang dikatakan pelecehan itu perlu juga kita lihat. Kalau menurut kamus hukum, pelecehan itu ada sifatnya menyentuh kepada area-area sensitif fisik. Dan dia sendiri mengaku korban pelecehan verbal. Verbal itu kalau kita dalam bahasa Indonesia itu pis langsung, ya. Nah, umpamanya ketemu cewek, woi cantik nih, woi montok nih, tetek kau. Nah itu pelecehan itu. Yang bersangkutan dengar itu tersinggung dia. Itu verbal namanya. Tapi kalau lewat ini, kita tidak tahu verbal apa bukan itu urusanku. Memang medsos ada undang-undang IT yang mengatur memang. Tapi yang jelas kalau saya lihat bukti-bukti dari laporan mereka, tidak pernah Pak Reza ini mengirim gambar-gambar porno umpamanya, gambar dia telanjang kirim ke umpama ya. Itu tidak pernah sama sekali. Nah, kalaupun menurut pelapor ada yang vulgar, itu sangat relatif pengertian vulgarnya. Mungkin bagi saya, umpamanya saya komunikasi dengan Ivan, Pan, makam nentam bini kau, mungkin ada tersinggung dia. Tapi mungkin yang lain tersinggung. Karena itu sangat variatif tersinggung. Nah, apalagi itu Pak Reza merasa tidak pernah melakukan. Jadi masih tanda tanya besar. Siapa bermain aktor di balik ini? Nah, perlu kawan-kawan sekalian ketahui, sampai hari ini Pak Reza demi untuk mengkonsentrasikan dia menghadapi kasus ini, dia telah meminta kepada pimpinannya dan pimpinannya sendiri telah merestui untuk tidak aktif sementara selaku kepala prodi.
supaya dia konsentrasi menghadapi masalah. Ingat ya, tidak aktif sementara, bukan dipecat. Ini berita besok dipecat ngomongnya. Lain pengertiannya. Jadi bukan dipecat, tidak dinonaktifkan sementara. Maksudnya pimpinan memberikan waktu pada beliau untuk konsentrasi menghadapi masalah. Kedua, nama baik Unsri mungkin tidak terlalu lemah dikait-kaitkan karena ini menyangkut pribadi, ya kan? Walaupun dia status dosen Unsri, TKP-nya menurut pelapor di Unsri, tapi ini masih banyak sekali didalami oleh penyidik. Apakah benar segala macam? Ya? Nah, sangat beda kawan-kawan dengan perkara yang di-aktif. Tidak bisa kita samakan. Kalau di-aktif itu, satu memang ada pengakuan dari pelaku, dua memang ada tindakan nyata. Nak ngeremet, maaf ya, aku bukannya bahasa ini bahasa kejelasan. Nak ngeremet tete. Aku baca ada lagi yang macam-macam sampai ke ujung dunia itu nak minta diapa segala macam. Itu ada tindakan nyata sehingga si cewek ini merasa ketakutan. Oh, wajar kalau dia melapor. Ini kalau Pak Reza tidak pernah berhadapan itu. Jadi sangat beda ya, maaf ya, aku agak pakai bahasa ini bukannya bahasa tadi uji kamu pelecehan dulu Pak ganti, tidak, kejelasan ya. Supaya sangat berbeda duduk masalahnya. Jadi oleh karena itu kawan-kawan, itu intinya duduk masalah yang kami hadapi sekarang. Kami dari tim pengacara sudah siap baik untuk melaporkan maupun menghadapi tuntutan pengaduan dari pihak korban. Kami berharap kepolisian juga bisa objektif dan di tengah-tengah dalam rangka menegakkan hukum sehingga betul-betul keadilan ini betul kita harapkan ada. Yang jelas Pak Reza ini sudah merasa tidak adil sekarang, ya. Keluar rumah baik sudah macam-macam perasaan. Kalau pacak make tinggal mato baik keluar, jangan ada rai lagi. Peri tidak lemak lihat tentang itu. Itu terasa sudah adil dia. Belum diadili oleh pengadilan, tapi sudah teradili oleh sosial, media sosial. Oke Pak, Ordin. Pak, katanya itu bukan nomor Pak Reza. Jadi nomor siapa Pak? Apakah di-hack? Apakah itu kan nomor Pak Reza? Mana penjelasannya? Nah, sampai detik ini kami belum ada penyelidikan ke situ bagi kami karena kami masih batas kemampuan kami tidak punya. Cuma yang jelas nomor itu sudah tidak aktif lagi sampai sekarang, sudah kita telepon. Sejak kapan tidak aktifnya Pak? Sejak mencuat masalah ini. Izin penegasan Pak Reza membantah. Ya. Seperti yang dilaporkan itu penegasannya Pak. Ya. Membantah ya Pak ya. Membantah dan akan melapor balik seperti apa? Ya, tentu kami akan melapor balik. Kami anggap itu perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah kami anggap. Siapa saja yang dilaporkan Pak? Apa yang pelapor atau siapa yang? Yang jelas pelapor. Terkait beredarnya di viral di media sosial Pak, Pak Reza sendiri beserta keluarganya, itu langkah yang dilakukan seperti apa Pak? Apakah akan melaporkan pihak-pihak yang oknum-oknum menyebarkan itu seperti apa Pak dari kita Pak? Ya, ini kalau sampai meluas ke sana nanti akan kita bicarakan, kita rapatkan dengan tim pengacara dulu. Soalnya kita juga tidak bisa basing lapor saja karena kita ada bukti-bukti harus kita kumpulkan dulu. Ini sedang kita telaah. Kalau toh memang nanti ada indikasi di luar daripada korban, katakanlah pihak ketiga yang sengaja mendorong-dorong terus supaya ini membludak-bludak, ya tidak kemungkinan akan kami laporkan juga. Oke. Izin Bapak. Kalau izin dengan ini mengalir dari Pak Reza sendiri Iya, bisa. Ya, pernyataan dari Pak Reza sendiri Pak Reza. Bisa diminta Penekanan terkait dengan kasus yang terjadi ini itu seperti sama apa nih Pak? sekali nggak benar sesuai Iya, dengan bisa buka suara. Iya, untuk Pak Reza. silakan. Bisa, Pak. Manggil, Pak. Kalau diperkenankan, Kan kemarin juga di tim etik juga Pak Reza juga membantah semua tuduhan Pak ya, iya. kalau nggak salah Pak. kalau boleh di media Iya. Bapak ini. Boleh nggak? Pengakuannya gitu Pak, gimana terkait dengan kejadian ini gitu Pak? Gimana Pak? Ya, apa jelaskan yang nomor handphone kita hilang sudah lama. Iya. Iya. Katanya. Gimana? Jadi kita masih enggan berkomentar ya Pak Reza ya Pak ya? Ya, jadi
salah satu bentuk traumatik yang dia alami sekarang oleh Pak Reza. Itu dia takut nanti salah keceplosan ngomong. Karena dia sangat traumatik dengan kejadian seperti itu. Karena dia sekali ngomong, itu dampaknya luar biasa. Jadi maka dia serahkan kepada kita. Cuman dia ada keberanian untuk menghadiri. Soalnya kalau dia nanti komen, nanti kamu tanya, dia terpancing juga jawab, nanti bahayanya kemana-mana. Pak, dalam waktu dekat kan Pak Reza akan dipanggil oleh penyidik. Gimana? Apakah kita akan Persiapannya menghadiri? gitu, Pak? Persiapannya gimana? Bersiap untuk hadir kah Pak di panggilan pertama? Bukti-bukti yang kita bawa. Ya, sekarang begini, kita tinggal nunggu aja. Kalau memang penyidik sudah ada bukti kuat bahwa minimal 2 alat bukti untuk dipanggil, tentu kita siap. Ya. Pak Gandhi, tadi kan kalau menurut Bapak hal ini dari masalah kecil terlalu dibesar-besarkan. Berarti ada masalah kecil itu, Pak. Masalah kecil itu apa, Pak? Ya, Penegasannya, Pak. jadi begini, kita tidak berseuzon, tidak menuduh, tapi dari kejadian-kejadian yang kita amati tentang anak-anak itu, ada beberapa tanda petik oknum dosen yang betul-betul kelihatan sekali menggiring, melindungi dan segala macam. Apakah oknum dosen itu yang akan kita laporkan? Termasuk Tidak nutup kemungkinan kalau memang bukti kita kuat nanti setelah kita telaah. Nah, itu juga tidak bisa saya katakan bahwa apakah ada perseteruan di antara mereka, itu hanya mereka yang paling tahu. Tapi apa yang dirasakan oleh Pak Reza selama ini memang tidak sejalan. Sudah ada ya bangsa-bangsa sejalan lah hal tertentu selalu. Itu. Nah, kelihatannya momen ini penting, dorong langsung. Artinya secara garis besar gini, Pak Reza kan sekarang menjabat sebagai Kaprodi. Apakah ada indikasi, ada ini bilang tadi untuk dalam tanda kutip untuk mengganti Pak Reza dari sekarang gitu? Indikasi ke sana ada, tapi tidak nuduh ya. Maaf ya, kita bukannya menuduh, nanti orang tersinggung, kita dituntut orang juga nuduh seperti itu. Tapi perasaan kita dari apa yang dirasakan Pak Reza dengan penghambatan administrasi yang dia dirasakan sebelum ini, segala macam ada. Kalau kita simpulkan sementara, kayaknya anak ini hanya di alat. Terus terang saja, saya tidak habis pikir dari mana anak-anak ini yang terpikir sampai kejar hukum segala macam. Kalau enggak dituntun. Soalnya mereka tidak ada kerugian nyata, tapi dituntun supaya jadi. Oke Pak, kalau menanggapi chat-chat yang tersebar di media sosial yang ada menyebut seksinian segala macam, itu chatan Pak Reza atau bukan Pak? Nah itu tadi, nomor itu aja Pak Reza merasa tidak dia punya, apalagi chat seperti itu. Tidak pernah punya atau dihack orang, Pak? Apa tidak aktif lagi atau gimana? Punya nomor. Tadi katanya sama tidak sekali aktif lagi, bukan Pak. nomor Pak Reza, bukan Iya, bukan nomor karena lain. kan ada kan nomor orang itu dihack orang itu, Ya. Pak. Bisa jadi, cuman kita kan tidak sampai mencari apa dia atau tidak, karena kita sudah sibuk dengan meladeni media sosial yang sering bertubi-tubi untuk menyerang Pak Reza sekeluarga. Pak, izin yang terkait hukuman dari rektorat, dari dekanat tadi itu Pak Reza minta atau berdasarkan Permohonan dari Pak Reza sendiri atau? dekanat sendiri Pak? Itu yang Jadi begini, saya buka nggak apa-apa, ini demi untuk kejelasan. Secara pribadi Pak Reza sebenarnya sudah siap untuk menonaktifkan dirinya. Karena dengan pertimbangan satu, jangan membebankan pimpinan dengan kasus ini. Tapi rupanya ternyata pimpinan juga sudah tanpa setahu Pak Reza sudah ada pilihan arahnya ke sana. ganti. Ya, menonaktifkan sementara. Sejak kemarin. Kemarin Selasa ya, Pak ya? Hah? Dosen tetap. Kalau mengajar, yang jelas kepala prodinya. Ya, karena kepala prodi itu kan yang berkaitan dengan anak-anak bimbingan segala macam. Itu yang mengeluarkan penonaktifan itu dekan ya? Dekan. Ya tentu SK rektor kali ya. Oke. Ibu selaku istri Bapak Reza menanggapi hal seperti ini bagaimana Ibu? Bisa Bu. Dengan apa yang terjadi dengan suami kita gitu, Bu. Mau ngomong nggak, Bu? Dan wajah Ibu juga tersebar di sosmed, Bu. Iya. Seperti itu. Tapi apa tanggapan Ibu? Apakah ada rasa sedih atau bagaimana Bu? Minta komentarnya sedikit Ibu. Ya bolehlah, hanya jawaban. Iya, Bu. Harapan kita terkait dengan kasusnya seperti apa, Bu? Sedikit aja Bu.
Dukungan moral apa yang diberikan ke suami? Apa Bu? Pengennya seperti apa, Bu? Selesaikan Ya. secara tuntas. Saya kalau ada yang seperti ini lagi jangan. Gak apa Bu, omong dulu. Sudah. Mohon dimaklum ya. Siap, siap. Iya, iya. Pak, ini kan dari sudah beberapa hari yang lalu nih, santer ditemukan. Mungkin dari upaya Pak Reza sendiri atau dari pihak kampus ada upaya untuk temukan, untuk Mediasi. mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi ataupun fitnah ataupun ini. Baru sekarang Pak. Ya, mungkin saya tidak sempat tanya ya. Cuman setelah saya ikuti dari laporan Pak Reza ke kita segala macam, itu kayaknya anak itu langsung disterilkan oleh pihak tertentu. Tidak bisa dihubungi, tidak bisa diajak komunikasi, ya. Langsung ada pembatas lewat si A, lewat si B segala macam. Nah, jadi kayaknya ya kalian bisa simpulkan sendirilah. Kalau anak itu masih diberikan akses untuk komunikasi, mungkin kan bisa bertanya apa, mungkin kita ajak ngobrol, kan masalah kecil sebenarnya itu. Duduk di sini, apa sih masalahnya, apa yang kamu rasa rugi? Berarti belum ada pertemuan antara Bapak Reza, Direktorat Dekana sama pelapor. Sebelumnya Pak Reza, untuk Pak Reza sendiri ada mediasi tidak dengan korban bertemu, maksud kami dengan pelapor, pernah bertemu atau seperti apa Pak? Pernah dipertemukan? Mediasi gitu, dalam lingkup mediasi Pak? Sama sekali nggak ada. Tidak yang ada. waktu Pak Reza dipanggil tim etik rektorat, yang Pak Reza menolak bahwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan, ada gitu Pak. Tapi waktu itu nggak ada korban gitu Pak. Begitupun sebaliknya pas di MM itu korban datang dari Bapak juga ada hadir pada saat itu. Dipanggil terpisah. Jadi sejauh ini sejak kasus ini muncul memang belum ada pertemuan sama sekali dengan korban Pak? Untuk korbannya sendiri Bapak kenal tidak dengan korban? Kenal tidak Pak? Tapi memang secara mahasiswa antara dosen dan mahasiswa itu saling mengenal atau tidak Pak dengan ketiga korban itu Pak? Saya berlaku selayaknya dosen. Iya. Kenal ketiganya itu bimbingan Bapak gitu Pak. Dalam ujian. Tahu yang satu lagi. Yang siapa yang tidak tahu Pak? Yang D Pak, yang terakhir. Saya nggak tahu yang satu lagi. Satu lagi itu siapa Pak? D Pak ya. Saya nggak tahu. Inisial kan D. Iya. Oh inisialnya maksudnya inisial kan C, F sama D. Yang mana yang Bapak tidak tahu? D. D ya Pak ya? Yang terakhir ya Pak? Ya. Karena memang belum berbimbingan skripsi sama ini ya. Ya mungkin, pokoknya begini saya pastikan lagi ya. Yang jelas dua itu memang mahasiswa dia. Tapi selama ini Pak Reza merasa formil-formil saja. Karena begini, salah satu siswa itu sudah terancam harus sudah hampir 5 tahun lebih, sehingga dia harus ada bimbingan untuk menyelesaikan skripsi. Siapa itu Pak? Dua-duanya ya. F dan Ah, C. F dan C. Nah, inilah yang dilakukan Pak Reza, pembimbingan. Tapi menurut keterangan Pak Reza, bimbingan yang dia berikan, ya bimbingan selaku dosen, materi-materi apa yang ini kan. Tidak ada yang menyangkut masalah hal-hal nyimpang. Berarti Pak, kedekatan antara pembimbing sama mahasiswi itu dimanfaatkan seorang oknum dengan Bisa jadi. Gitu, memakai nomor- Kalau sementara nomor- itu kami simpulkan. Ada oknum yang diduga? Hah? Ada oknum yang diduga? Kami tidak bisa menyebutkan dulu. Ini sedang kami ya, kami lihat-lihat dulu sebentar. Dengan bukti-bukti yang kuat. Pribadi. Kalau institusi tidak ada. Sudah kami pastikan institusi tidak ada, hanya pribadi. ada orang yang mencoba untuk menjatuhkan dengan pakai nomor palsu itu Pak ya, menghubungi dua. Salah satu itu tindakan nyata. Kedua, sebelum itu kejadian, saya bilang tadi Pak Reza ini kan ada kegiatan administrasi itu terhambat terus. Pak, sanksi sosial apa Pak yang diterapkan oleh klien Bapak sampai saat ini? Yang dirasakan, Iya. ya malu.
Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe